Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Bian Oktario bisa hadir kembali menemani Anda pada pagi hari ini di Talk Show Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini seperti biasa kita akan menemani Anda dengan perbincangan hangat. Dan bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja dan diberikan kelancaran dalam menjalani aktivitas. Dan di pagi hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai sesuatu yang bisa dibilang lumayan cukup hangat diperbincangkan beberapa waktu belakangan ini, yaitu mengenai ibu kota negara baru. Dan bisa dibilang ini adalah salah satu wilayah yang mungkin nantinya akan banyak dihuni oleh milenial. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas soal IKN untuk milenial bersama dengan Mbak Lili Cahyandari PhD selaku staf kajian budaya UI. Dan sebelum kita berbincang-bincang dengan Mbak Lili, kita mau mengajak Anda pemirsa Sultan TV untuk selalu update informasi Anda dengan cara follow Instagram kita di @sultantv.co dan juga berita Sultan TV, Facebooknya di Sultan TV, dan kanal YouTube kita di Sultan. Untuk Anda yang juga mungkin ingin ikut bertanya-tanya tentang pembahasan kita pada pagi hari ini, bisa layangkan pertanyaan Anda melalui kanal YouTube Sultan TV. Dan pada pagi hari ini kita sudah bersama dengan Mbak Lili. Selamat pagi Mbak Lili. Selamat pagi Mas Bian, sehat semuanya. Alhamdulillah. Gimana kabar di sana Mbak Lili? Ya, baik. Kita sangat merespon dengan positif terkait dengan IKN ini, dan kita juga makin ingin tahu banyak sekali terkait dengan IKN yang baru saja di launching oleh Presiden. Benar sekali, dan ini menjadi sesuatu yang menjadi perbincangan hangat juga nih, khususnya mungkin di kalangan milenial yang menilai mungkin IKN ini sesuatu yang sebenarnya bukan baru, tapi dengan pembaruan-pembaruan ini membuat khususnya milenial ini jadi semakin tertarik dengan IKN. Nah sebenarnya nih Mbak, kalau ngomongin soal IKN sendiri, melihat respon khususnya dari anak muda, khususnya milenial ini, benarkah sebenarnya antusiasme dari anak muda? Ya, ini merupakan sesuatu yang kita harus amati dengan seksama ya terkait dengan IKN ini, karena seperti yang 2 hari lalu Presiden meluncurkan tentang IKN lengkap dengan namanya, jadi kita sudah punya ibu kota negara ya baru yang kita akan sambut bersama, namanya Nusantara, dan letaknya itu di Kalimantan Timur. Nah, ini merupakan sesuatu yang menarik karena bagi kaum milenial, bagi generasi muda, pindahnya ibu kota merupakan sesuatu yang menjadi pengalaman bersama ya bagi kita maupun bagi generasi yang lebih muda, yaitu kaum milenial. Terkait dengan IKN untuk dalam perspektif milenial ini sangat menarik ya, karena sebetulnya Presiden juga untuk membuat semacam ibu kota negara yang disebut sebagai smart city. Artinya ibu kota negara yang dilengkapi dengan kemampuan teknologi ya, yang terkait dengan teknologi digital dan sebagainya. Nah, kita berharap sekali bahwa IKN ini akan menjadi tempat bersama bangsa ya, khususnya juga bagi kaum milenial bisa memaknainya dengan lebih positif terkait dengan IKN ini. Sejauh ini ruang milenial ini kita akan coba sama-sama dukung ya, supaya bagaimana ruang milenial ini bisa tampil ya, karena milenial ini adalah generasi penerus Indonesia, dan memang IKN ini diperuntukkan nantinya untuk generasi penerus bangsa ya. Kita kan akan menjalani bagaimana ibu kota negara, pemindahan ibu kota ini dalam kurun waktu yang cukup agak panjang ya, supaya semua infrastruktur baik itu penataan kota maupun juga pemindahan institusi-institusi penting negara di Kalimantan Timur nantinya. Nah, bagaimana kemudian kaum milenial ini memaknai ibu kota negara yang tadinya di Jakarta dan kemudian pindah ke Kalimantan Timur? Nah, ini perlu kita sama-sama perhatikan, dan bagaimana ruang milenial itu akan sangat menarik karena
kaum milenial Indonesia itu sudah sangat, saya rasa sangat terdepan ya di Asia untuk menyampaikan pendapat dan juga uh, memaknainya bersama secara kekinian, saya dengan cara-cara yang sangat khas milenial. Oke, dan menarik kalau menyinggung tadi soal smart city yang mungkin juga diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo, dan sebenarnya konsep smart city ini yang dimaksudkan ini seperti apa sih? Apakah ini benar-benar sangat mengakomodir khususnya untuk milenial dan juga mungkin Gen Z sekarang nih, Mbak? Ya, smart city sebetulnya kan konsepnya smart city itu adalah akses ya, akses yang sangat mumpuni dalam bidang digital ya, karena ini teknologi digital sekarang ini teknologi informasi ya, yang para penghuni kota tersebut mampu mengakses ya dengan sangat baik, infrastrukturnya tersedia. Nah, masalahnya adalah kita harus sama-sama untuk mendukung bagaimana smart city ini di tengah kondisi saat ini. Artinya kita kan juga menghadapi pandemi ya saat ini, dan berupaya untuk di tengah pandemi juga melakukan satu kebijakan baru, yaitu pemindahan ibu kota. Nah, terkait dengan pembangunan smart city ini, bagaimana era pandemi ini malah mendukung smart city ini dipercepat begitu ya. Artinya bagaimana nanti infrastruktur smart city ini sehingga akses teknologi informasi, kita tidak tahu ya pandemi ini sampai kapan. Kita berupaya selalu untuk berusaha menanggulangi COVID-19, tapi kita berharap bahwa ke depan ini ya kita optimis bahwa COVID-19 ini tidak ada lagi di Indonesia dan kita bisa mampu dengan new normal ya. Namun smart city ini sangat mendukung perealisasian banyak program yang kita tanpa tatap muka ya, dan dengan cara-cara yang lebih sehat ya, dalam arti sekarang ini supaya kita tetap bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan terbantu sekali dengan konsep smart city. Artinya koneksitas wifi itu banyak dan ruang publiknya, ruang-ruang publiknya itu mampu mengakomodir gitu, bagaimana untuk bisa melakukan aktivitas ya di dalam dengan menggunakan teknologi informasi secara maksimal. Saya rasa itu smart city. Oke, dan sebenarnya kalau berbicara mengenai smart city ini menjadi salah satu yang sangat dinanti-nantikan juga oleh milenial, namun mungkin ada beberapa juga yang cukup pesimis gitu menilai konsep smart city. Terlebih banyak yang menilai pembangunan khususnya pemerataan dari sinyal wifi-nya atau mungkin juga pemerataan internet di Indonesia ini yang bisa dibilang masih cukup terkendala. Nah, sebenarnya apa yang bisa membuat milenial ini lebih optimis lagi terhadap pemerataan internet, khususnya supaya terrealisasi nih smart city di ibu kota negara baru? Ya, kalau terkait dengan kajian internet, mungkin pihak-pihak dari pemerintah berupaya ya, saya rasa berupaya maksimal bagaimana smart city ini dapat realisasi. Namun sebetulnya terkait dengan IKN ini sangat ya, saya juga mengajak ya kaum milenial untuk memaknai lebih dalam ya terkait dengan IKN ini. Ini adalah sebetulnya sarana ya, sarana untuk kita ini berbangsa ya, sarana untuk berbangsa bahwa kita pernah pindah ibu kota ya di zaman Bung Karno dulu memindahkan dalam keadaan yang sangat genting ya ibu kota ke Jogja. Sedangkan ada perbedaan ya antara pemindahan ibu kota ke Jogja di masa agresi militer dulu ya, di masa perjuangan dulu kita mempertahankan kemerdekaan. Sekarang di saat kita sudah merdeka lebih dari 75 tahun ya kemerdekaan. Nah, kita bisa melihat bahwa sebetulnya ada lompatan yang sudah sangat jauh ya. Kita sudah mencapai capaian yang demikian besarnya.
Nah, kaum milenial akan sangat bisa sebetulnya bisa berpacu di dalam hal ini, saling berinovasi ya. Jadi smart city itu harus kita maknai bersama ya saya rasa. Bukan dari sisi pemerintah saja, tapi kaum milenial harus mampu memaknai ibu kota negara ini dengan cara-cara mereka ya mendukung pemindahan ibu kota ini. Kalau di masa dulu agresi militer, ketika kondisi yang demikian sulitnya, pemindahan ibu kota dilakukan karena kondisi darurat, ya, dan itu dimaknai oleh kaum milenial di masa itu yang luar biasa, cara saya, ya angkat bambu semua, ya, dan bahkan bertarung untuk nyawa, begitu ya, demi Indonesia. Nah, terkait dengan hari ini harus sama-sama kita membangun nilai kebangsaan itu khususnya untuk ibu kota negara ya. Benar. Artinya kaum milenial berjuang dong gitu ya untuk memaknai smart city ini dan bagaimana kita berpacu dengan waktu dan juga kita mampu bersaing dengan negara lain begitu ya untuk bisa sama-sama kita membanggakan ibu kota negara ini. Oleh karena itu sangat perlu ya dukungan pemerintah untuk memfasilitasi perspektif kaum milenial ini. Begitu Mas Pian, saya rasa itu. Oke, siap. Dan memang menarik kalau berbicara mengenai IKN yang Liga Negara ini nantinya akan menjadi smart city dan memang sangat dibutuhkan nih milenial untuk memaknai smart city ini sendiri dan mungkin juga dibutuhkan peran dari milenial untuk pembangunan IKN, Mbak ya. Tapi ini bakal kita bahas soal peran apa saja sih sebenarnya yang dibutuhkan dari milenial untuk bisa lebih mengembangkan lagi IKN dan juga untuk memajukan IKN menjadi smart city. Dan kita akan lanjutkan lagi pemirsa Sultan TV perbincangan kita bersama dengan Mbak Lili Cahyandari PhD selaku staf kajian budaya UI. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini. Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita masih berbincang-bincang mengenai IKN untuk milenial bersama dengan Mbak Lili Cahyandari PhD selaku staf kajian budaya UI, di mana kita masih membahas soal IKN. Dan mungkin sebelum kita membahas soal peran milenialnya, ini salah satu pembahasan yang mungkin lumayan cukup menarik juga beberapa waktu terakhir ini adalah ketika
telah dirilis atau diluncurkan Nusantara untuk ibu kota negara baru, dan ini lumayan menjadi perbincangan. Ada yang menuai pro dan juga kontra. Nah, sebenarnya nih Mbak, kalau berbicara mengenai nama Nusantara ini sendiri di kalangan milenial khususnya, ini seperti apa? Apakah mungkin banyak yang merespon positif, atau mungkin juga banyak yang merasa ini bukan sesuatu yang tepat gitu untuk ibu kota negara? Seperti apa Mbak? Ya, sebetulnya nama Nusantara itu dari Sanskerta Ya. ya, tapi dan itu tertera di dalam Kitab Negara Kertagama. Ya, itu adalah satu kitab yang menggambarkan bagaimana Nusantara ini menjadi sebuah wilayah ya yang sangat luas di masa Kerajaan Majapahit ya. Jadi Imperium Majapahit adalah nenek moyang kita, dan kita merasa bangga ya sebetulnya bahwa di masa itu bahkan Nusantara itu mampu melampaui ruang geografisnya Indonesia saat ini ya. Jadi nama Nusantara itu waktu itu wilayahnya sudah sampai ke daerah Sri Lanka ya. Terus kita bisa lihat Singapura itu masuk, dan juga kita bisa melihat wilayah Malaysia saat ini ya, Melayu zaman itu ya. Nah, sebetulnya bagaimana wilayah Imperium Majapahit itu menjadi kebanggaan kita bersama. Itu yang menjadi landasan sepertinya bagi pemerintah untuk menamakan ibu kota negara ini menjadi Nusantara. Di satu sisi Nusantara ini di masa lalu di banyak teks-teks yang mungkin juga dari negara-negara lain ya di wilayah ASEAN ya, itu mengenal kata Nusantara ini karena ada yang menyampaikan Nuswantara, ada yang sebagai Nusantara ya. Jadi itu adalah nama kebanggaan ya, nama yang cukup membanggakan atau istilah yang cukup membanggakan ya. Nah, tapi bagaimana kaum milenial mengenal tentang Nusantara ini ya? Ada yang mungkin memaknai Nusantara ini sesuatu yang sifatnya agak lampau gitu ya, artinya berbau-bau lampau ya. Namun kalau kita lihat bahwa dengan nama Nusantara ini kita seperti kembali ke masa lalu, di masa yang sangat terkini. Jadi adalah ruang waktu ya, seperti pemaknaan ruang waktu. Itulah koridor bangsa, koridor masa bangsa. Jadi di masa Nusantara, di masa lalu hingga saat ini, itulah semacam ruang bangsa ya. Jadi sebetulnya ruang bangsa kita, memang kita itu merdeka 1945, tapi ruang bangsa kita itu sudah lampau sekali kita tuh punya gitu ya. Kejayaan Majapahit di mana internasional mengakui kekuatan Indonesia. Itu semacam ada nilai kekuatannya ya, nilai kekuatan bahwa kata-kata itu Nusantara itu, kata itu mengingatkan kita akan kekuatan bangsa kita di masa lalu sebelum kolonialisme hadir, dan kita berharap bahwa nama itu ya memberikan kekuatan sama dengan kemampuan kita di masa lalu. Nah, saat ini untuk milenial ini perlu ya menggali ya apa sih itu Nusantara gitu ya. Sesuatu yang baru mungkin buat kaum milenial, apa sih itu Nusantara? Kita tahunya Nusantara itu nama gedung ya gitu, ada kalau gedung di DPR itu ada Nusantara gitu ya, atau yang lainnya gitu. Nah, ini memang tugas bersama saya rasa ya, tugas bersama antara generasi yang lebih senior gitu, yang melihat itu Nusantara sebagai sesuatu yang cukup punya potensi untuk ruang memori kolektif bersama, dengan kaum milenial hari ini ya, yang merasa bahwa nama Nusantara itu mereka belum terlalu dekat begitu ya, ya karena masih belum banyak menggali secara sejarah Indonesia, meskipun mengenal ya, tapi saya rasa perlu waktu untuk menjadikan nama Nusantara itu menjadi sesuatu yang
betul-betul menjadi nilai bersama. Nah, ini memang tugas kita bersama ya untuk mengisi ruang batin kebangsaan itu. Dan bagi saya bagaimana sih memaknai kaum milenial ini? Saya rasa kaum milenial itu sekarang sudah sangat kreatif ya, Ya. terutama dalam wilayah berbangsa dan bernegara ya. Dan saya ya mengajak kaum milenial ya untuk sama-sama menggali yuk apa itu Nusantara. Benar. Misalnya kita bisa bahas tentang negara kertagama gitu Iya. ya, yang kayaknya buat teman-teman milenial ini apa ya negara kertagama itu, kitab apa dan bagaimana ya bentuknya dan sebagainya, atau kata-kata istilah Nusantara mungkin kita perlu promosikan ya, itu sebetulnya modal bangsa ya. Nusantara itu kita promosikan supaya internasional itu makin yakin ya, makin dengan kekuatan Indonesia dan mengakui bahwa Nusantara salah satunya adalah kita tuh sudah dari dulu sudah lebih besar daripada kita hari ini ya. Hanya karena kolonialisme dan sebagainya yang membuat Nusantara ini sempat ya dalam keadaan yang sulit ya selama 300 tahun. Mungkin itu ya, saya rasa milenial harus menyadari itu, dan itu cara yang terbaik adalah memaknai Nusantara ini dengan menjadikan istilah tersebut sebagai sebuah apa ya, tantangan ya, sebagai sebuah tantangan untuk kita maknai bersama ya, dan itu dengan cara-cara yang kreatif itu sangat mungkin milenial melakukan hal-hal yang bisa mempelajari bersama ya, kemudian memaknainya dengan kebaruan. Jadi Nusantara dimaknai dengan kebaruan hari ini, itu penting ya. Saya rasa itu penting sekali. Oke, menarik kalau berbicara mengenai Nusantara, di mana memang mengingatkan kita akan kejayaan tanah air dulu yang bisa dibilang sangat luas dan juga mungkin sangat tersohor gitu ya. Dan mudah-mudahan memang nilai-nilai itu bisa kembali melekat di Indonesia, khususnya mungkin nanti di ibu kota negara baru. Apalagi kalau yang mungkin banyak yang menilai milenial ini adalah generasi yang dekat dengan modernisasi tapi juga tidak meninggalkan akar budayanya gitu. Mungkin bisa lebih mengenal Nusantara lagi dan juga mungkin bisa mempromosikan Nusantara dengan cara-cara yang kreatif. Nah, sebenarnya Mbak, kalau ngomongin soal milenial lagi gitu, peran apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan milenial gitu untuk bisa lebih mengembangkan lagi ibu kota negara dan juga mungkin khususnya nama Nusantara ini supaya lebih mungkin terdengar lagi gitu? Ya, ya itu kerja bersama ya. Tentu saja dari pihak pemerintah diperlukan untuk terus-menerus melakukan kajian tentang Nusantara ini, sehingga Nusantara itu punya kata istilah Nusantara itu menjadi lebih dipahami secara baik itu secara sejarahnya, historisnya ya, kajian historisnya, juga pemanaan yang baru saat ini, karena nantinya ibu kota itu punya nama Nusantara, sehingga pemanaan baru hari ini itu perlu dukungan dari kaum milenial tentunya untuk memaknainya dengan lebih punya nilai dimensi milenialnya, dengan dimensi yang kebaruannya begitu ya. Jadi contohnya kita bisa lihat sebagai contoh ya, ini perbandingan saja bagaimana misalnya Jepang itu sebetulnya dengan policy untuk membangun modernitas ya, bahkan sekarang menjadi yang terdepan untuk kemodernan begitu ya. Tapi bagaimana akar budaya itu tidak pernah ditinggalkan, bahkan kaum milenial Jepang gitu mampu mengangkat contohnya tradisi lampau ya ke dalam ruang yang lebih modern, contohnya tentang samurai ya. Samurai itu kan sesuatu yang sudah lama ya, dan bahkan sudah tidak ada lagi ya, tapi itu bagaimana itu digali, dikuatkan, dan bahkan jadi identitas baru. Nah ini
ya, dan itu direalisasikan dalam bentuk banyak hal ya. Baik itu kita bisa lihat tradisi apa itu budaya manga, budaya populer manga ya, lalu kemudian kita bisa lihat lagi bagaimana itu di dalam film-film yang populer ya, lalu dengan game ya, dan itu banyak sekali ya. Atau sekarang wisata digital ya, jadi itu bagaimana memaknai masa lalu ya, dan erat identitasnya dengan hari ini itu dengan cara yang kalau menurut pendapat saya itu seperti sirkuler gitu ya, seperti sebuah circle. Kita berputar begitu ya. Masa lalu ya masa lalu, tapi bukan untuk ditinggalkan. Masa lalu untuk kemudian diolah kembali menjadi sesuatu yang bermakna dalam diri kita. Nah, terkait dengan Nusantara ya nggak boleh tinggal diam kita ya. Kita harus berlomba-lomba nih memaknai Nusantara ini apa ya gitu ya. Jangan-jangan dulu itu yang menulis Nusantara ini siapa ya, kita mesti angkat ya, siapa itu yang menulis Nusantara, karena itu nggak mungkin kita lepaskan. Jadi Nusantara itu kita seperti baju ya, kita nggak bisa lepaskan ini, kita lepaskan karena tidak ada lagi masa lalu itu akan selalu ada di dalam realitas keindonesiaan hari ini. Jadi siapa itu Indonesia, di mana Indonesia, dan kenapa ada Indonesia, kita akan kembali lagi ke masa lalu. Siapa itu kita? Ya, wilayah Indonesia itu karena dulunya di bawah kebesaran Majapahit, ya itulah. Ya, jadi rekaman sejarah Indonesia, memori kolektif Indonesia itu ada di dalam Nusantara itu. Jadi ini ya tugas kita bersama ya, dan juga untuk kaum milenial ya, karena yang nanti ibu kota negara ini kaum milenial hari ini. Bukan kalau yang melaunching mungkin ya di dalam waktu berapa puluh tahun lagi itu sudah harus menepi dari kehidupan ya, tentu saja ya. Tapi kalau yang masih muda-muda pasti akan mengisi Indonesia dengan yang lebih kreatif lagi, yang lebih inovatif lagi. Dan terkait dengan smart city dan juga Nusantara, ini sesuatu yang menarik ya. Ada satu hal yang punya dimensi berbeda. Nusantara punya dimensi masa lalu, sementara smart city punya dimensi kekinian hari ini. Nah, ini dipertemukan nih. Nah, jadi bagaimana ruang Nusantara dengan desain yang lebih baru ya, itu punya makna. Oke, jadi memang sangat dibutuhkan peran dari milenial itu sendiri gitu ya, untuk bisa mengangkat kebaruan dari Nusantara yang mungkin ini cukup lampau gitu ya. Dan memang kalau berbicara mengenai milenial dan mungkin juga smart city ini menjadi salah satu hal yang cukup bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan milenial. Nah, sebenarnya apa saja sih yang menjadi kebutuhan dari milenial gitu? Mungkin selain dari konsep smart city, sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan milenial sekarang nih, Mbak? Ya. Kalau kita lihat bahwa dari budaya milenial itu sendiri, mereka itu agak sedikit berbeda dalam menyampaikan baik itu dari sisi aktualisasi dirinya ya. Kita bisa tahu bagaimana ekonomi kaum milenial sekarang ini aja, sistem ekonominya itu tidak dari seperti kita zaman dulu ya, berdagang. Meskipun kita berdagang sama-sama berdagangnya begitu ya, tapi mereka menggunakan kekuatan teknologi informasi untuk kan apa yang mereka punya ya. Contohnya kalau dalam sistem ekonomi ya berdagang, kita lebih tahu dengan kaum milenial lebih gemar itu menggunakan belanja online seperti itu ya. Itu adalah cara mereka untuk surviving ya, survivingnya itu dengan menggunakan teknologi informasi. Dan kita bisa lihat bagaimana kaum milenial ini menyampaikan identitasnya juga melalui teknologi informasi. Jadi misalnya kita baru saja kan terhenyak ya soal NFT ini yang banyak orang mengupload gambar ya. Itu kan buat kaum yang bukan milenial itu terkejut, karena tentu saja tidak ada di masa lalu yang melakukan hal seperti itu. Tapi bagi kondisi hari ini itu mungkin
mungkin ya. Karena apa? Layanan aplikasi yang berkembang sangat cepat itu juga terus terus akan jadi masyarakat milenial saat ini itu didera ya. Saya rasa itu bukan lagi difasilitasi saya rasa, tapi didera ya. Didera itu artinya banyak sekali serbuan serbuan dari baik itu aplikasi, tawaran ekonomi digital, tawaran untuk bersaing dalam bisnis yang lebih abstrak sifatnya dibandingkan dengan cara bisnis di masa lalu ya, seperti kita punya barang menawarkannya dari rumah ke rumah. Ya, inilah sebetulnya sisi yang perlu untuk dikuatkan ya terhadap kaum milenial itu, terutama di ibu kota baru itu ya, adalah kita tuh sudah jarang untuk bertatap muka dengan orang-orang di sekitar kita, karena kalaupun saya yakin juga mungkin dengan seperti Mas Bian ini lebih senang kalau menggunakan chat dengan handphone, meskipun itu di ruangan yang nggak gitu jauh dari kita ya, mungkin ruangannya itu mungkin 2 atau 3 ruangan yang bersebelahan dengan kita. Jadi seperti ada kesenjangan untuk bertemu. Nah, pertemuan itu juga penting meskipun tidak lagi dengan fisik. Benar. Jadi itu budaya milenial itu lebih senang bertemu secara virtual ya dibandingkan secara fisik. Nah, bagaimana nantinya ibu kota baru ini memfasilitasi itu? Ya, namun perlu juga didukung ruang publik gitu, ruang publik yang juga memungkinkan kaum milenial ini bertemu secara fisik. Ya, benar. Jadi pertemuan fisik itu penting. Jadi ada ruang-ruang publik yang membantu orang itu bertemu secara fisik. Meskipun belanja bisa online nantinya ya, tapi pertemuan fisik itu perlu. Contohnya adalah kegiatan sport ya, ruang-ruang sport bersama untuk mengaktualisasikan diri, baik itu secara seni budaya ya. Mungkin bisa kita nonton TV ya, mungkin bisa kita nonton layar yang besar, tapi kita bisa nonton bersama misalnya dalam ruang yang terbuka ya, dan kita bisa saling bertemu ya, karena kita ada kemungkinan bisa bertemu secara fisik. Nah, ini akan lebih mengoptimalkan nilai kemanusiaan saya rasa ya. Karena manusia itu saya rasa akan lebih bahagia apabila dapat melakukan pertemuan-pertemuan juga secara baik itu kalau virtual sekarang ini ya sulit ya karena pandemi, tapi sebetulnya cita-citanya manusia juga ingin juga bertemu secara fisik. Saya rasa itu. Oke, dan memang kalau berbicara mengenai IKN yang akan menjadi smart city ini sebenarnya sudah cukup untuk memfasilitasi milenial dalam hal yaitu tentang kebaruan-kebaruan, di mana milenial ini sangat dekat dengan teknologi dan juga khususnya gadget gitu. Tapi memang ini menjadi PR untuk pemerintah juga memberikan wadah bagi milenial melakukan aktualisasi diri melalui ruang-ruang publik, Mbak ya. Iya, dan saya rasa ini perlu sekali Mas Bian adanya artinya kaum milenial ini membuat semacam bagaimana komunitas-komunitas ya, baik itu secara virtual maupun secara fisik untuk memaknai IKN ini. Kita bisa membuat komunitas-komunitas budaya yang mempelajari tentang Kaltim ini apa sih gitu. Jangan-jangan nggak tahu Kaltim itu apa, budayanya seperti apa di Kaltim itu, padahal kita sebentar lagi sudah akan pindah. Nah, artinya ini perlu ya, baik itu juga kaum milenial yang di Kaltimnya itu sendiri gitu ya, untuk bisa menyambut, merayakan perpindahan ibu kota ini. Jadi di Kaltim misalnya atau diasporanya Kaltim ya, artinya generasi muda yang sudah tidak lagi tinggal di Kaltim, tapi tapi yang lain, tapi mengenal sekali budaya Kaltim itu dan punya identitas-identitas yang bisa diangkat.
Oke, pemirsa Sultan TV, mungkin karena terkendala jaringan, kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita dengan Mbak Lili Cahyan dari PhD selaku staf kajian budaya UI mengenai IKN untuk milenial. Dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Mbak Lili, dan di segmen 3 nanti juga mungkin kita akan coba bacakan beberapa pertanyaan yang masuk di kolom live chat live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami Talk Show Bincang hari ini. Serentahun Kasepuhan Cisungsang merupakan tradisi tahunan masyarakat Kasepuhan Cisungsang di Desa Cisungsang, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak. Upacara ini sebagai ekspresi rasa syukur masyarakat usai dilaksanakannya musim panen padi. Upacara diawali iring-iringan petani membawa ikatan padi hasil panen dengan diiringi musik tradisional. Lalu iring-iringan berakhir di sebuah lumbung padi atau leuit yang berada di depan rumah adat Kasepuhan Imah Gede. Hasil bumi berupa padi yang dihasilkan dalam kurun waktu 1 tahun itu disimpan di dalam leuit. Masyarakat Sunda mengenal 2 leuit, yaitu lumbung utama yang biasa disebut leuit Sijimat, leuit Ratna Inten, atau leuit Indung. Sedangkan lumbung lainnya adalah leuit Pangiring atau leuit Letik, atau lumbung kecil. Selain di Cisungsang Lebak, Serentahun juga digelar oleh beberapa kasepuhan lain di Jawa Barat, seperti Desa Cigugur, Kuningan, Desa Kasepuhan Banten Kidul, Desa Cipta Gelar, Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Desa Adat Sindang Barang, Desa Pasir Putih, Kabupaten Bogor, dan Kampung Naga, Kabupaten Tasikmalaya. Mohon maaf, itu karena teknologi digital kadang begitu. Tantangannya kadang sinyal nyambung, kadang maaf. Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana Anda masih bersama dengan kita, berbincang-bincang bersama dengan Mbak Lili mengenai IKN untuk milenial. Dan coba kita bacakan beberapa pertanyaan yang masuk di kolom live chat live streaming kita pada pagi hari ini, dan mungkin Mbak Lili ini bisa membantu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Salah satunya, ini ada yang menanyakan juga nih Mbak, mungkin tadi juga sudah sempat disinggung, tapi mungkin juga bisa dijawab kembali tentang harus bagaimanakah peran pemuda di IKN nih Mbak. Ya, sebetulnya IKN itu untuk pemuda ya. Jadi tidak ada alasan sama sekali bahwa IKN itu untuk generasi tua ya. Jadi IKN itu memang untuk pemuda, dan ini memang waktu yang sangat penting ya. Dan ini waktunya sangat penting di dalam
tahun-tahun ini artinya dalam kita sejak launching mendapatkan informasi juga bahwa ini bukan lagi ibu kota. Jadi sejak launching itu ya DKI Jakarta bukan lagi ibu kota. Jadi tugasnya sebagai ibu kota sudah selesai dengan di launchingnya Nusantara sebagai ibu kota negara. Maka ini adalah identitas baru Indonesia. Ya, kita sudah punya tempat yang sangat strategis sebagai ibu kota negara yang dianggap kajiannya itu sudah sangat menyeluruh dan dianggap sebagai tempat yang cukup strategis dan aman dari kita juga menyadari Indonesia ini kan ring of fire ya. Jadi memang banyak ya harus kita syukuri bahwa kita punya banyak sekali gunung berapi ya, dan kemudian itu juga kita mendapatkan banyak ancaman ya terkait dengan gunung berapi ini, sehingga pemindahan ibu kota ke Kaltim itu sudah dengan pertimbangan yang sangat cukup saya rasa ya. Nah, peran pemuda tentu saja ya memaknainya dari berbagai dimensi ya. Pertama, dimensi tentang ibu kota negara ini sebagai tempat yang sifatnya lokal ya. Yang sifatnya lokal, jadi lokalitasnya, jadi tempatnya, jadi memaknainya bagaimana tempatnya. Tentu saja kita bisa bicara tentang apa itu Kaltim, bagaimana sih Kaltim itu, gitu. Apa sih, apa panas, apa dingin ya, gitu kan? Itu sesuatu yang menarik untuk digali lebih lanjut. Seperti kita kalau misalnya dipindahin ke puncak, kita kan bisa memaknai gitu ya. Puncak itu di Bogor itu dingin apa panas dan sebagainya. Nah, ini kita ke Kaltim, daerahnya kita tahu di daerah Penajam Pasir ya, antara itu ya. Nah, kita maknai seperti apa sih tempatnya gitu. Keingintahuan itu harus besar sekali. Jadi keingintahuan kita harus lebih besar daripada keingintahuan internasional tentang ibu kota baru. Nah, itu harus besar sekali ya. Pemerintah berupaya tentunya untuk memberikan banyak hal terkait dengan ibu kota negara kepada warga negaranya, dan itu adalah tugas pemerintah. Namun kita dari sisi warga negara dan khususnya milenial itu penting sekali untuk bisa mengeksplor banyak hal terkait IKN-nya, baik dari lokalitasnya, lalu kira-kira apa sih yang bisa diperbuat oleh pemuda untuk memaknai IKN itu ya. Jadi mungkin yuk kita bikin komunitas IKN yang baru gitu. Apa sih IKN itu? Kita bikin story ya tentang IKN ini ya. Kita harus dengan bersemangat ya, karena memang sudah jadi keputusan bahwa kita punya ibu kota baru, dan itu di banyak negara perpindahan ibu kota, dan itu dirayakan tentu saja ya. Kita bisa tahu dahulu ya, seperti halnya banyak hal ya, perpindahan ibu kota itu ya dirayakan ya, artinya dengan dimaknai lagi kembali tempat perpindahannya itu menjadi tempat yang baru untuk dimaknai lagi. Dan ini masih kosong, Mas Bian, artinya tempat yang masih banyak ini, masih ada space luar banyak sekali bagi pemuda untuk memaknainya. Ini masih ruang kosong yang kita sama-sama maknai, tidak hanya dari masyarakat lokal Kaltimnya, tapi juga dari seluruh Indonesia. Oke. Dan mungkin itu juga menjadi PR khususnya untuk milenial-milenial yang ada di Kalimantan Timur juga gitu ya, untuk bisa lebih mengenalkan lagi IKN gitu terhadap mungkin milenial-milenial yang di luar Kalimantan Timur yang mungkin juga masih belum terlalu mengenal Kalimantan Timur dan juga wilayah IKN-nya nih ya. Betul. Seperti anak Jakarta itu dengan identitas gue Jakarta loh gitu loh ya. Jadi artinya sesuatu nilai yang plus ya. Saya rasa yang positif sekali gitu. Jangan main-main, gue anak Jakarta dulu ya. Sekarang kita harus artinya dari lokalitasnya Kaltim ya, dari masyarakat di Kaltimnya juga harus mampu ya, kita sama-sama kita mengkonstruksi identitas baru IKN ini secara bersama. Jadi kita Kaltim loh gitu ya, itu lebih ya, dan khususnya kita wilayah Nusantara loh gitu ya. Kita ini nanti anak Nusantara loh, bukan lagi Jakarta ya. Kita ini anak Nusantara loh. Nah, kita ini pemuda Nusantara loh. Nah, itu tuh punya nilai ya. Jadi
banyak hal yang masih baru, ini ruang baru ya. Contoh bisa saya berikan, tapi pasti dari pihak milenial punya hal sangat khusus lagi, ya. Mungkin identitas anak Nusantara ini seperti untuk dimaknai bersama, dan itu luar biasa banyak sekali. Oke, siap. Dan ini mungkin ada pertanyaan terakhir yang coba kita bacakan, ini soal Bekraf yang menetapkan Balikpapan ini sebagai kota yang dikembangkan untuk ekonomi kreatif. Nah, ini seberapa penting dan juga mungkin berpengaruhnya nih terhadap IKN dan mungkin juga untuk Kalimantan Timurnya nih, Mbak? Ya, kalau itu kan kebijakan kementerian ya, kalau saya lihat ya, terkait Balikpapan dan ekonomi kreatif, itu bisa dicanangkan bahwa ini nanti jadi tempat ekonomi kreatif. Tapi kita bisa lihat juga di dalam praktiknya. Dalam praktiknya, kebudayaan itu kadang berkembang juga dengan cara yang khas, yang unik sekali ya. Kita Jakarta dan Bandung, Jakarta kita punya ruang ibu kota, tapi mungkin Bandung itu kreativitas juga banyak sekali kita temukan. Benar. Ya, gaya anak muda yang kekiniannya kita bisa lihat dari pola budaya yang berkembang di Bandung itu juga, baik dari kuliner dan sebagainya. Nah, artinya itu untuk meningkatkan identitas budaya itu ya, untuk mengkonstruksi identitas budaya itu tergantung dari komunitas-komunitas budaya sendiri untuk bisa memaknainya. Mungkin bisa dicanangkan tempat ya. Ya, saya setuju itu juga, misalnya untuk backcraftnya dan sebagainya. Namun masih banyak cara gitu ya untuk kita mengeksplor identitas ya, atau kita berupaya membangun identitas baru terkait dengan IKN ini. Jadi tidak selalu harus ini yang memang dihususkan. Tentunya pemerintah punya cara untuk mengkhususkan satu tempat, tapi dinamis nantinya kalau kita diberikan ruang juga ya, masing-masing dari kaum milenial ini diberikan ruang untuk bisa mengaktualisasikan identitasnya dengan cara yang sangat khas, dan tentunya kita menunggu ini gitu. Kita menunggu kejutan-kejutan gitu dari kaum milenial untuk memaknai IKN ini dengan cara yang lebih khusus ya. Oke, jadi kita tunggu saya seperti apa. Saya yakin betul begitu bahwa namanya pemuda Indonesia pasti punya cara ya yang membanggakan, saya rasa. Oke, kita tunggu seperti apa cara milenial Indonesia untuk lebih memaknai lagi IKN nantinya gitu ya. Dan menarik kalau berbicara mengenai IKN, dan mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin terakhir nih Mbak, kalau berbicara mengenai IKN dan juga milenial, peran milenial untuk IKN dan juga IKN untuk milenial itu sendiri, terakhir mungkin ada yang mau ditambahkan, dan juga mungkin harapannya terhadap IKN dan milenial seperti apa? Ya, kalau untuk IKN untuk milenial, kita bisa sampaikan bahwa memang IKN itu nantinya akan bertumbuh seiring dengan generasi milenial yang juga makin matang ya, makin dewasa. Jadi memang saatnya nantinya kaum milenial itu, entah apa lagi namanya nanti di ke depan ya, pasti ada istilah baru lagi, tapi kaum milenial lah yang sebetulnya memegang peran terdepan nantinya untuk IKN. Karena yang membangun IKN dari generasi tua tentunya saja pastinya akan berganti ya, memberikan tongkat estafetnya begitu ya, akan menepi dan memberikan tongkat estafetnya kepada kaum milenial, dan ini waktunya begitu ya. Dan jadi kalau kaitannya IKN untuk milenial ya memang harus dimaknai bahwa IKN ini kan nanti diberikan, kita bersusah payah untuk memberikannya kepada kaum milenial. Dan masa kaum milenial itu tidak berpangku tangan menunggu dan berharap, menuntut dan sebagainya. Coba ya berikan kita itu solusi-solusi dan sesuatu yang sifatnya inovatif, yang bersama-sama kita memaknai IKN ini. Jadi kita berlomba-lomba ya, baik komunitas-komunitas milenial ini untuk memberikan sumbangan terbesar untuk ibu kota negara. Karena inilah sebetulnya perayaan ibu kota negara. Saat kita dulu berpindah
ibu kota ya di zaman yang sulit itu mengerikan sekali ya, dalam keadaan yang sangat berat ya, dalam ancaman, tapi kita dalam keadaan merdeka dan kita saatnya ya tidak untuk saling berkonflik terhadap IKN ini, malah saatnya kita tuh berpesta ya untuk IKN ini, dan itu estafetnya untuk kaum milenial ini. Oke, siap. Lili sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kita pada pagi hari ini. Sama-sama Mas Bian ya. Oke, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dengan pembahasan lainnya nih Mbak ya. Iya. Oke. Sama-sama, terima kasih. Sehat-sehat selalu dan diberikan kelancaran selalu aktivitasnya Mbak Lili. Dan itu dia. Sama-sama Mas Bian. Siap. Dan itu dia pemirsa Sultan TV perbincangan kita pada pagi hari ini bersama dengan Mbak Lili Cahyandari PhD selaku staf kajian budaya UI tentang pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu IKN untuk milenial. Mudah-mudahan dari perbincangan kita pada pagi hari ini bisa lebih membuka wawasan kita semua terkait IKN dan juga mungkin bisa lebih memotivasi kita semua untuk ikut berperan dalam pembangunan IKN dan juga lebih mengembangkan lagi dan lebih mengenalkan lagi IKN ke masyarakat luas. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Akhir kata saya Bian Oktaria undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.